Ya, seperti janji saya kemarin, ya ada yang ngirim video ini ya dari seorang ibu, mungkin dari satu aliran tertentu. Ya, saya bisa mengatakan kepada Anda semua bahwa video ini error dari kesalah pengertian naskah bahasa asli. Mari mempelajari naskah bahasa asli dengan proses yang benar, bukan dari TikTok 1 menitan, nggak bisa. Ya. Apalagi belajar naskah Ibrani itu harus proses yang panjang. No pain, no gain. Ya, kita dengar ibu ini ngomong apa ya, dan kita bisa tahu masalahnya di mana. Bahasa aslinya Alkitab, waktu Musa tanya siapa namamu, dia jawab, akulah Yod-He-Wah-He atau YHWH. Tapi di Alkitab kita dikatakan aku adalah aku. Aku itu bukan nama, aku adalah pengganti nama. Nah, setelah dalam perjanjian baru, misteri dari kata YHWH atau huruf ini terbuka di atas kayu salib. Yesua, orang Nazaret, Raja Yahudi. Yesua Hanosri Wameleh Hayehudin. Yesua orang Nazaret Raja Yahudi. Tapi dia salib. Dia berteriak sudah selesai. Artinya keyahudiannya selesai, Nazaretannya selesai. Karena dia Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Nama itu penting karena di dalam nama ada keselamatan dan tidak bisa diganti-ganti dengan negara atau bahasa apapun. Nama itu datang dari surga. Malaikat yang katakan Yusuf beri dia nama Yesua. Yesua adalah bahasa surga, bukan bahasa Israel atau bahasa Ibrani. Inilah yang perlu kita tahu, bahwa nama aslinya pencipta yaitu Tuhan adalah Yesua. Kita tidak boleh menambah dan tidak boleh juga mengurangi. Karena di dalam nama ada keselamatan, ada kesembuhan, ada mujizat, ada jawaban, dan ada damai sejahtera. Oke, Anda semua mendengar ya bahwa Eye, Asher Eye, aku adalah aku, I am that I am. Ibu ini bilang itu bukan nama, tapi pengganti nama. Iya sih, kalau nggak belajar bahasa Ibrani, nggak tahu kalau itu sebenarnya nama yang diterjemahkan. Tapi sebenarnya itu nama Tuhan yang justru pertama kali diucapkan Tuhan kepada manusia. Jadi di sini, ceritanya itu malaikat Tuhan menjumpai Musa dalam bentuk teofani atau juga disebut sebagai Kristofani. Keluaran 3 ayat 1-6. Jadi di sini teofaninya atau Kristofaninya itu dalam bentuk Mal'ah Adonai. Ceritanya Musa itu sedang mengembalakan kambing domba milik mertuanya. Seorang imam di Midian, sekali ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu dan menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan, nah Anda lihat di sini ya. Jadi setelah ditulis sebagai Mal'ah Adonai, malaikat Tuhan, Tuhan besar-besar, ini Mal'ah Adonai, Teofani Allah. Mal'ah Adonai ini dirujuk sebagai apa? Tuhan besar-besar. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah, ya. Jadi ini konfirmasi. Disebut sebagai Tuhan, Yod-He-Vav-He. Lalu disebut dengan Allah di sini, Elohim. Dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Anda lihat di sini. Jadi Mal'ah Adonai yang disebut sebagai Yod-He-Vav-He juga disebut sebagai Allah, dipanggil oleh Musa sebagai ya Allah. Lalu ia berfirman, ya, Anda lihat, Allah berfirman, jangan dekat-dekat, tinggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Keluaran 3 ayat 2 ini juga bicara mengenai Mal'ah Adonai, ya.
Di sini Mal'ah Adonai. Ada yang mau praktis reading? Bevakasya, Likro. Vaera Malach Adonai Elav Lafat Esh Mid of Hasneh Fayar Vehine Hasneh Boer Baesh Ve Hasneh Einenu Ukal. Nahon. Saudara Bapak Lukas, ya. Dan habis itu Sang Mal'ah Adonai itu mengatakan, dan dia adalah Allah mengatakan, akulah Allah eyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Fayomer Anohi Elohei Aficha, Elohei Abraham, Elohei Ishak, Elohei Yaakov. Dan di sini ini menunjukkan bahwa siapa yang menyapanya ini sudah dikenal oleh nenek moyangnya si Musa ini. Fayaster Moshe Banaf, dan Musa menutupi mukanya. Kenapa? Ki Yare Mehabit El Ha Elohim. Karena dia takut memandang Allah. Dan dari situ, dari Keluaran 3 ayat 6, muncul suatu filsafat Yahudi. Apa filsafat Yahudinya? Dalifne mi'ata omet. Haruslah engkau tahu di hadapan siapa engkau berdiri. Maka jika engkau berdrama, yang di atas itu lagi lihat. Dalifne mi'ata omet. Know before whom you stand. Kalau kamu jahat, ngapain jahat? Hidup ini singkat. Haruslah engkau tahu di hadapan siapa engkau berdiri. Mungkin temanmu nggak tahu, istrimu nggak tahu, suamimu nggak tahu, teman-temanmu yang lain nggak tahu, musuhmu nggak tahu, tapi dalif nemi ata omet. Kamu harus tahu di hadapan siapa engkau berdiri. Di hadapan Tuhan nggak ada drama. Yang nggak jujur. Dan di sini, lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus aku jawab kepada mereka? Jadi, Mashmo, nama apa yang aku harus jawab kepada mereka? Anda jadi tahu ya, Keluaran 3 ayat 13, konteksnya apa sih? Karena Musa, Moshe Rabenu, Raban Shekol Hanefiim. Raban Shekol Hanefiim. Dia bertanya, Shmo, apa namanya? Jadi konteksnya jelas. Bicara tentang nama. Ibu tadi yang nggak belajar naskah Ibrani mengatakan itu bukan nama, tapi pengganti nama. Orang ini Tuhan ditanya namanya. Iya kan? Tuhan nggak berdrama, nggak kayak kita yang suka drama macam-macam itu. Tuhan nggak drama, dia straightforward. Namaku, aku ya aku. Karena dia membaca dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau mungkin ketidaktahuannya, ya, the lack of knowledge dari naskah bahasa Ibrani, dia mengatakan itu pengganti nama. Wong ini konteksnya nama kok, ya. Jadi Mashmo. Ketika Musa bertanya, Mashmo, apa jawaban Tuhan? Kalau buat kita orang Indonesia aneh. Ditanya apa namanya kok. Dia jawabnya, aku adalah aku. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kukatakan kepada Israel itu, akulah aku. And God said unto Moses, I am that I am. And he said, thou shalt thou say unto the children of Israel, I am had sent me unto you. Bahasa Indonesia, wah nggak masuk akal masa ini nama. Bahasa Inggris nggak masuk akal masa ini nama, jadi ini pengganti nama, kata si ibu tadi. TikToknya viral. Kalau belajar naskah bahasa Ibrani jangan dari TikTok. Jadi apa sih aku adalah aku, I am that I am, semuanya ini adalah terjemahan yang lost in translation, even dalam Septuagintanya. Ya, karena bahasa Ibrani dalam banget.
Vayomer Elohim El Moshe. Namanya siapa? Ehye. Asher Ehye. Namanya siapa? Ehye. Ya Ehye gitu ya. Asher itu kan ya. Ya itu Ehye. Namaku Ehye, yaitu Ehye. Namaku aku ada, yaitu aku ada. Atau namaku aku eksis, yaitu aku eksis. Dan ini kata hayah kita sudah belajar minggu yang lalu bahwa kata Ehye, ada yang tahu soresnya apa? Minggu yang lalu kita sudah belajar Haya. Hayah. hayah. Haya. Hayah. Hafa. Ya. Hafa, hayah. Ya. Dan di sini Allah menyebut namanya yang kata kerja itu dalam bentuk orang pertama tunggal. Hanya orang Ibrani yang ngerti ini. Ya. Ehye, Asher Ehye. Saya tanya, kalau ini dibaca dalam bahasa Ibrani, apakah ini pengganti nama? Namanya itu sudah dikenal. Hawa ketika melahirkan putranya Kain, Kaniti Ish et Adonai. Hawa mengenal namanya Yod-He-Vav-He dalam bentuk orang ketiga tunggal. Ketika Tuhan mengucapkan sendiri namanya dan mengucapkan nama yang dalam kata kerja itu dalam bentuk orang pertama tunggal, hanya dalam bahasa Ibrani pengertian ini dapat dimengerti. Jadi berbahagialah Anda yang bisa mempelajari naskah Ibrani. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku, Ehye, Asher Ehye, oleh para rabi pada sekitar abad ketiga sebelum Masehi, pada zamannya dinasti Seleukus, diterjemahkan tanah Ibrani itu ke dalam bahasa Yunani. Dan ketika diterjemahkan pada bahasa Yunani, ego eimi hoon. Ego eimi hoon. Jadi nanti kata ego eimi ini, ya, akulah, itu banyak sekali, sebanyak 7 kali ada di dalam tulisan Rasul Yohanes untuk menunjukkan bahwa ego eimi, Tuhan Yesus mengatakan ego eimi hopos, akulah terang dunia, ya, akulah terang itu, ya, ada ego eimi. Itu dalam tujuan Rasul Yohanes itu untuk menunjukkan Yesus ini adalah pribadi yang sama yang menyapa Musa di dalam semak yang terbakar itu. Tapi semak lainnya enggak terbakar. Ada api dalam bentuk api yang menyala, tapi tidak membakar sekitarnya. Ehye Asher Ehye, itu Yesus. Maka ya, karena Mal'ah Adonai itu ada yang nyebut itu teofani, maka dalam teologi Kristen Mal'ah Adonai itu disebut dengan Kristofan. Jadi ini adalah perkataan Kristus yang menyatakan kepada Musa bahwa dia adalah pribadi yang sama yang dikenal di Perjanjian Baru. Dia adalah Allah yang inkarnasi. Jadi kalau ada orang bicara, akulah ego eimi di Perjanjian Baru, itu cuma 2 orang. Yang satu memang dia adalah Allah sendiri, yang kedua adalah orang gila, kepedean. Ya kan? Tapi kita meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang inkarnasi, sehingga ada frasa yang sama dipakai di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru. Jadi di sini kita sudah belajar Ani Hayiti, Ata Hayita, At Hayit, Hu Haya, Hi Hayita. Anahnu Hayinu, Atem Hayiten, Aten Hayiten, Hem Vehen Hayu. Di sini ya, Anda lihat orang pertama tunggal. Sores nama Tuhan itu Haya. Ani Ehye. Bukankah ini yang diucapkan oleh Tuhan kita ketika Musa bertanya, Mahshmo? Tuhan menyebut namanya sendiri dalam bentuk orang pertama tunggal. Ehye. Kalau orang Indonesia atau
orang barat gitu kan namanya itu biasanya nomina atau apalagi kata sifat. Tetapi orang Ibrani namanya kata kerja. Ya, Kata kerja. ya, keren kan? Kata kerja ini bisa dong orang pertama tunggal, orang ketiga tunggal. Yang bentuknya apa? Yiktol. Apa itu yiktol? Imperfect. Imperfect. Masih berlangsung. Masih Atit. berlangsung. Jadi ini adalah nama Tuhan yang hidup karena dia masih berlangsung. Masih ada. Selamanya ada. Maka ketika Tuhan menyatakan dirinya dengan nama Ehyeh, itu namanya bukan pengganti nama. Anahnu niye, atentiyu, atentiyena, hem yiyu, hen tiyena. Ya, inilah nama Tuhan. Yod he vav he, yang soresnya adalah he yod he. Bentuk orang pertamanya apa? Ye. Jadi di sini Ehyeh, Asher Ehyeh. Nama Tuhan yang terkenal itu Yod he vav he. Bentuk kerja orang ketiga tunggal. Dan bentuk pertamanya apa? Ehyeh. Bentuk ketiganya ini. Dan ini haya. Ya. Bagaimana dengan bentuk partisipalnya? Hove, hava, hovim, hovot. Loh, kok pakai vav? Kok nggak pakai iyot? Kita sudah belajar juga bahwa apa? Ada sinonim antara yod dan vav. Ya, sinonim. Seperti Chaya dan Chava. Chaya itu makhluk hidup. Chava itu juga makhluk hidup. Khusus yang ini disematkan kepada siapa nih? Namanya siapa ini? Hawa. Namanya Hawa, istrinya Adam. Demikian juga dengan Haya, ya, Haya. Haya, Hawa, ada, eksis. Haya bisa, Hawa bisa. Bisa pakai dua-duanya. Itulah kenapa dalam bentuk partisipe bukan hoye, bukan hoya, ya, bukan hoyim, bukan hoyot, bukan, tetapi disebutnya dengan hove, hova, hovim, hovot. Jadi inilah perbedaan pemahaman dari orang yang betul-betul belajar naskah bahasa asli. Dan belajar naskah bahasa asli itu proses yang panjang sekali. Ya. Dan bagaimana dengan hafa ini? Ani hafiti, ata hafita, ad hafid hu hafa, hi hafta. Anahnu hafinu, atem hafitem, aten hafiten, hem vehen kabu. Ani veh, atati veh, ativi, huyi veh. Wow. Ya. Hava. Kalau yifeh ini Anda buang soresnya jadinya apa? Yod, he, vav, he. Jadi orang Ibrani bukan tidak dapat mengucapkan aksara yod, he, vav, he karena mereka lupa. Enggak dong. Secara gramatik bisa dilacak. Jangan merasa lebih tahu daripada orang Ibrani sendiri. Orang Ibrani yang punya bahasa tahu mengucapkannya secara gramatik. Tetapi ingat bahwa titik-titik nikut itu bukan sekedar penanda vokal, bukan sekedar penanda grammar, tetapi juga apa? Instruksi pembacaan. Nah, ini masuk kepada tata krama berbicara. Sama kita juga, ya. Di kebudayaan manapun punya tata kramanya sendiri-sendiri. Ada bagaimana bicara dengan orang tua, bagaimana bicara dengan raja. Bahasa Inggris saja punya cara untuk menyebut engkaumu, ya thee. Nah, itu untuk menunjukkan ada suatu tata krama ketika menyebut pribadi yang lebih tinggi dari kita. Bahasa Jawa, bahasa Jepang, bahasa Mandarin semua punya tata kramanya. Demikian juga bahasa Ibrani punya tata kramanya. Ya. Jadi yod he vav he.
Yahweh atau Yehova. Dua-duanya bukan. Ya, dua-duanya bukan. Ini adalah instruksi pembacaan dari titik Nikud, ya, Yod He Vav He. Adonai sebagai pembacaan secara tata kramanya, ya. Mishnah Sanhedrin 10 ayat 1. Itu ada tata krama. Ini adalah kitab tradisinya orang Yahudi. Jadi Anda harus ingat ya, ini tradisi yang dipercaya dan diikuti oleh semua orang Yahudi. Kita yang bukan orang Yahudi, hendaknya mengikuti tata krama ini. Jangan menabrak. Langsung aja kita baca yang kelima, karena ini langsung bicara tentang nama Tuhan. Orang yang mengucapkan atau mengeja sang nama Hashem sebagaimana tanda-tanda bacanya. Itu nanti kita akan belajar bersama-sama mengenai tradisi ini. Ada yang mau membaca apa yang di bawah ini? Bevakasya likro. Ava Saul Omer Af Hahuge Et Hashem Beotiyutaf. Beotyotaf. Metsuyan. Jadi di sini ada Abba Saul. Jadi orang yang disebut sebagai Abba, Bapak Shaul itu berkata, Af Hahuge, jangan mengucapkan atau jangan mengeja. Et Hashem, nama Hashem, namanya Tuhan yang suci itu. Beotyotaf, sesuai bentuk-bentuk huruf-hurufnya. Karena itu menabrak tata krama. Mishnah Sanhedrin 10. 1. Ya. Dan di pelajarannya Profesor Yesaya Gruber, pernah membuka di Israel Bible Center, Profesor Yesaya Gruber ini bertemu saya kemarin di Israel dan memberikan short course, ya, short lecture on-site di gereja Ucapan Bahagia. Suatu kesempatan yang langka kita diajar langsung oleh profesor dari Hebrew University, Israel Bible Center, langsung di Israel. Dia pernah membuka tentang kelas The Name of God. Ada kelas bicara mengenai ini dengan segala tata kramanya. Ada tulisan yod-yod. Apa itu tulisan yod-yod? Ini berhubungan dengan Sanhedrin 75. Bahwa di Sanhedrin 75 itu ya, orang-orang yang mengucapkan nama Tuhan jambal, membaca sesuai huruf-hurufnya, yang seharusnya dibaca Adonai atau Hashem, itu dianggap melawan Tuhan. Jadi menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Makanya yod-yod ini adalah apa? Yose et Yose, ya, di sini. Di sini Yose et Yose. Yose lawan Yose. Yose lawan Yose, seperti di Mishnah Sanhedrin 7 ayat 5, ini seolah-olah orang yang dihakimi karena melawan Tuhan, menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Ini seperti dosa yang sangat dihindari oleh orang Israel, yaitu apa dosa? Ingin seperti Allah. Ada yang masih ingat dosa ingin seperti Allah dalam bahasa Ibrani apa? Lashon hara. Ya, itu lidah jahat. Tapi dosanya sendiri apa? Kalau mengucapkan nama Tuhan itu lashon hara, memang lidahmu jahat. Nama Tuhan yang suci kamu ucapkan. Tapi dosanya sendiri apa? Mencabut tanaman, Bu. Apa sih bahasa lupa? Mencabut dosa tanaman. ingin. Ya, mencabut pohon. Dosa mencabut pohon. Dosa mencabut pohon. Jadi karena Adam ini ya ingin seperti Allah karena makan buah itu, dia itu digambarkan secara lebay gitu kan. Bukan cuma makan satu buah, tapi apa? Ingin dicaplok sak pohon-pohonnya dicabut karena dia pengen seperti Allah. Nah, itu dosa kitset bintiot. Nah, orang-orang yang menyebut nama Tuhan dalam namanya sesuai tanda-tandanya itu seperti Yose et Yose. Yose kepada Yose. Mana Pak Yose? Ada nggak ini Pak Yose? Jadi Yose sama temennya Yose gitu kan, setara gitu kan. Dan itu sangat dihindari oleh orang Yahudi. Jadi makanya kalau Anda nanti kalau banyak membaca literatur orang Yahudi, nanti Anda ketemu Baruch atau Yod-Yod. Ya. Anda bisa salah ini bacanya nanti. Baruch atau Yeya. Ya. Padahal ini apa maksudnya?
Ini suatu warning. Dari apa? Dari Sanhedrin 7:5. Bahwa yod-yod ini adalah kamu seperti nanti dihakimi, kamu ingin seperti Allah. Kamu menyetarakan dirimu dengan Allah. Jadi ini kayak warning. Hati-hati loh ya, itu kayak Yose at Yose. Seperti Pak Yose sama temannya Pak Yose. Ya gitu ya. Jadi makanya kalau udah begini, mereka langsung baca apa? Baruk ata Adonai. Atau Baruk ata Hashem. Eloheinu melek haolam. Jadi kalau Anda sudah masuk di Mikra Syabat ini, wow, bukan cuma belajar gereja, tapi belajar tata krama. Anda tahu, dan Anda membacanya ini di hadapan orang Yahudi, rabbinik, terus Anda bisa membaca ini, Baruk ata Hashem. Anda nggak bingung. Berarti Anda sudah diajar dengan benar mengenai tata cara pembacaan sidur-sidur Yahudi di sini. Ya, you say. Nah, sama juga Baruch ata Adonai. Ini ada juga sidur morning blessing. Bu, itu seperti kalau di traffic light lampu kuning ya, yang yod-yod itu. Iya, lampu kuningnya. Jangan ditabrak. Gitu. Jadi gini. Ya. Baruch ata, jangan ditabrak. Nah, mereka ingat apa? Sanhedrin 7:5. Yose et Yose. Jangan ditabrak. Ini harus diucapkan Hashem atau Adonai. Nah, ini keren kalau Anda sudah memahami ini semua.